Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Khususnya siswa-siswi SMP Negeri 11 Kota Cirebon, yang semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kalian masih tetap semangat untuk belajar di rumah saja dengan Ibu. Hari ini kita akan belajar dengan Ibu Deni Mariani, akan menemani kalian semua belajar dalam mata pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Masih relasi dan fungsi, kita teruskan dari pertemuan sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menunjukkan fungsi dengan rumus fungsi, tabel, grafik, dan menentukan banyaknya fungsi. Semoga kalian semua dapat memahami dan mengerti. Oke anak-anakku, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberikan kecerdasan dan kepahaman. Yuk kita berdoa bersama menurut keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anakku, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Tujuan pembelajaran kali ini, Ibu berharap setelah pembelajaran peserta didik dapat 1. Menunjukkan suatu fungsi dengan rumus fungsi, 2. Menunjukkan suatu fungsi dengan tabel, 3. Menunjukkan suatu fungsi dengan grafik, 4. Menunjukkan hasil produk kartesius dari 2 himpunan yang diketahui, dan yang kelima, menentukan banyaknya pemetaan dari 2 himpunan. Kita lanjutkan ya, karena pertemuan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bagaimana cara menunjukkan suatu fungsi dengan diagram panah dan himpunan pasangan berurutan. Yang ketiga adalah menunjukkan suatu fungsi dengan rumus fungsi. Di sini ada 2 himpunan, yaitu himpunan A dan B. Himpunan A beranggotakan 3, 4, 5, 6. Himpunan B beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5. Nama relasinya adalah 2 lebihnya dari. Amati anggota A. Nah, perhatikan anak-anak, di sini ada anggota A yang beranggotakan 3, 4, 5, 6. Itu kita sebut X, ya. A ini disebut dengan X, anggotanya disebut dengan X, maka kawannya di B, yaitu anggota yang berada di B, adalah X dikurangi 2. Bentuk notasi fungsinya menjadi fungsi dari X, tulisannya menjadi F.2X adalah panah di sini ya. X dikurangi 2. Ini notasi fungsinya, karena sebelumnya Ibu sudah menjelaskan ya. Jika dinyatakan dalam rumus fungsi, maka menjadi Fx sama dengan X dikurangi 2. Jika ditulis dalam bentuk fungsi, yaitu bentuknya menjadi Fx sama dengan Y. Di sini menjadi Y sama dengan X dikurangi 2. Y sama dengan X dikurangi 2 ini disebut persamaan fungsi, di mana X disebut variabel bebas dan Y disebut variabel tak bebas atau bergantung dari fungsi. Contoh, ketahui suatu fungsi F.2x, yaitu dibacanya fungsi dari X ya, adalah X ditambah 2 dengan daerah asal fungsi. Di sini tertera, kalian bisa melihatnya. X mutlak dari X
lebih dari 1 dan X kurang dari 6, di mana X adalah anggota bilangan asli. Tentukan rumus fungsi. Yang B, tentukan daerah asal fungsi. C, tentukan daerah hasil fungsi. D, jika fx sama dengan 15, maka tentukan nilai x-nya. Oke, penyelesaiannya yang A. Yang A, rumus fungsinya adalah fx sama dengan x ditambah 2. Daerah asalnya, daerah asal atau disebut dengan domain. Domainnya adalah 2, 3, 4, 5. Daerah hasilnya atau range-nya yaitu fx sama dengan x ditambah 2. Untuk x sama dengan 2, sini kita bisa menuliskan apa ini rumus fungsinya ya. Rumus fungsinya diganti di sini, x-nya diganti menjadi si x-nya diganti dengan 2. Maka 2 ditambah 2 sama dengan 4. Untuk x sama dengan 3, maka x-nya diganti dengan angka 3. Nah, di sini 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian jika atau untuk x-nya 4, maka fx sama dengan 4 ditambah 2 sama dengan 6. X-nya diganti dengan angka 4. Untuk x sama dengan 5, fx sama dengan 5 ditambah 2 sama dengan 7. Jadi daerah hasil fungsinya adalah 4, 5, 6, dan 7. Jika fx-nya sama dengan 15, ya di sini maka x ditambah 2, ini apa rumus fungsinya ya? Rumus fungsinya adalah x ditambah 2 sama dengan 15. X sama dengan 15 dikurangi 2, maka x sama dengan 13. Jadi nilai x-nya adalah 13. Oke. Menghitung nilai fungsi. Untuk menghitung nilai fungsi dapat digunakan rumus fx sama dengan ax ditambah b. Oke, sini perhatikan masalah 1. Suatu fungsi ditentukan dengan fx adalah atau fungsi dari x adalah 5x dikurangi 3. Tentukan. Yang pertama adalah rumus fungsi. Yang kedua nilai fungsi untuk x sama dengan 4 dan x sama dengan negatif 1. Maka penyelesaiannya adalah kita tentukan dulu rumus fungsinya, yaitu fx sama dengan 5x dikurangi 3. Nilai fungsinya adalah fx sama dengan 5x dikurangi 3. Untuk x sama dengan 4, maka f4 sama dengan 5 dikali 4 dikurangi 3 sama dengan 17 ya, karena 5 dikali 4 adalah 20. 20 dikurangi 3 adalah 17. Oke. Untuk x sama dengan negatif 1, maka f negatif 1 sama dengan 5 dikali negatif 1 dikurangi 3 sama dengan negatif 8. Jadi nilai fungsi untuk x sama dengan 4 adalah 17 dan x sama dengan negatif 1 adalah negatif 8. Oke, masalah 2, suatu fungsi dirumuskan gx atau fungsi dari sini adalah gx sama dengan negatif 4x ditambah 3. Tentukan g negatif 2, pemetaan dari negatif 2. Nilai a jika ga sama dengan negatif 5. Maka penyelesaiannya adalah, perhatikan di sini yang A ditanya
ditanyanya adalah nilai dari Gx sama dengan negatif 4x ditambah 3 ya. Maka X-nya diganti dengan negatif 2 sama dengan negatif 4 dikali negatif 2 ditambah 3. Rumus fungsinya sudah ada di sini, yaitu negatif 4x ditambah 3. Maka negatif 4 dikali negatif 2 menjadi positif 8 ditambah 3 sama dengan 11. Oke, yang B, GA sama dengan negatif 4A ditambah 3. Maka negatif 4A ditambah 3 sama dengan negatif 5. Negatif 4A sama dengan negatif 5 dikurangi 3. Mengapa di sini menjadi sama dengan negatif 5? Karena GA-nya adalah negatif 5 ya di sini jika GA sama dengan negatif 5. Oke, lanjutkan. Negatif 4A sama dengan negatif 5 dikurangi 3. Hasilnya negatif 8. Maka A sama dengan 2. Menentukan rumus bentuk fungsi. Suatu fungsi dapat ditentukan bentuknya jika data fungsi diketahui. Bentuk fungsi linier dapat dirumuskan sebagai fungsi dari X adalah atau fx sama dengan ax ditambah b. Contoh, dengan suatu fungsi ditentukan rumus fx sama dengan ax ditambah b. Jika f2 X-nya adalah 2 ya, fungsi dari X-nya adalah 2 sama dengan 10 dan F negatif 4 sama dengan negatif 8, atau fungsi dari negatif 4 sama dengan negatif 8. Tentukan A nilai A dan B, B bentuk fungsinya, C bayangan dari negatif 3. Oke, fx sama dengan di sini rumus fungsinya sudah ada, yaitu ax ditambah b. Jika fx sininya x-nya 2, f2 sama dengan 2a ditambah b sama dengan 10, maka 2a ditambah b sini tulisannya menjadi seperti ini, 2a ditambah b sama dengan 10. F negatif 4 sama dengan negatif 4A. Oke, anak-anak, X-nya diganti dengan negatif 4 ya. Negatif 4A ditambah B sama dengan negatif 8. Ditulis menjadi seperti ini, negatif 4A ditambah B sama dengan negatif 8. Di sini ada dua persamaan. Dua persamaan ini kita akan menghasilkan nilai A. Oke, 2A dikurangi negatif 4A menjadi 6A. Negatif dengan negatif jadi positif ya. Akan menjadi 2 ditambah 4 sama dengan 6. 6A. B dikurangi B sama dengan 0. Berarti di sini tidak ditulis ya kalau udah 0 ya. 10 dikurangi negatif 8. Berarti sama saja dengan 10 ditambah 8. Hasilnya adalah 18. Maka A sama dengan 3. Di sini sudah ada nilai A-nya. Untuk A-nya adalah 3, maka kita masukkan ke persamaan 1. Sini persamaan 2x ditambah b sama dengan 10. Diganti A-nya dengan angka 3, maka menjadi 2 dikali 3 ditambah b sama dengan 10. 6 2 tambah 2 kali 3 sama dengan 6 ditambah b sama dengan 10. Maka B adalah sama dengan 4. B sama dengan 4. Jadi nilai A sama dengan 3 dan B sama dengan 4. Oke,
Fungsi dari X adalah AX ditambah B. Ini rumus fungsinya, di mana A-nya adalah 3 dan B adalah 4. Fx sama dengan 3x ditambah 4. Ini rumus fungsinya ya, menjadi Fx sama dengan 3x ditambah 4. Jadi bentuk fungsinya adalah Fx sama dengan 3x ditambah 4. Yang C, tentukan bayangan dari negatif 3. Oke, rumus fungsinya sudah ada di sini, yaitu 3x ditambah 4. X-nya diganti dengan angka negatif 3. Maka fungsi dari negatif 3 sama dengan 3 dikali negatif 3 ditambah 4. 3 dikali negatif 3 hasilnya negatif 9 ditambah 4, maka sama dengan negatif 5. Oke anak-anakku, yang keempat menunjukkan suatu fungsi dengan tabel. Diketahui suatu fungsi fx sama dengan x ditambah 1 dengan domain seperti ini. Kalian sudah bisa membacanya ya, di mana x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 5, di mana x anggota C, bilangan cacah ya. Maka penyelesaiannya adalah kita bisa menunjukkannya. Rumus fungsinya adalah x ditambah 1, daerah asalnya atau domainnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, termasuk dalam bilangan cacah. Kita bisa menunjukkannya dalam tabel. Nah, ini ada x-nya. X-nya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian rumus fungsinya adalah x ditambah 1, maka jika x-nya 0 nih ya, 0 ditambah 1 sama dengan 1, 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 1 sama dengan 3, 3 ditambah 1 sama dengan 4, 4 ditambah 1 sama dengan 5, 5 ditambah 1 sama dengan 6. Maka x, fx-nya kita jadikan himpunan pasangan berurutan ini ternyata ya. Kita pasangkan 0,1, 1,2, 2,3, 3,4, 4,5 dan 5,6. Menunjukkan suatu fungsi dengan grafik. Contoh, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan x ditambah 1 dengan domain. Kalian bisa membacanya ya, sudah bisa. Oke, bahwa dimana x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 5, serta x adalah anggota bilangan cacah. C. Penyelesaiannya adalah untuk menyajikan fungsi dalam grafik, maka kita menyajikan dulu ke dalam tabel. Sudah Ibu jelaskan tadi sebelumnya bagaimana cara menyajikan dalam tabel ya. Oke, di sini ada x. Domainnya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5. Maka x ditambah satunya adalah x-nya diganti dengan angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Oke, kita ganti ya dengan 0. Dengan 0 berarti 0 ditambah 1 sama dengan 1. X-nya diganti dengan angka 1 berarti 1 ditambah 1 sama dengan 2, 2 ditambah 1 sama dengan 3, 3 ditambah 1 sama dengan 4, 4 ditambah 1 sama dengan 5, dan 5 ditambah 1 sama dengan 6. Maka x, fx nya adalah kita pasangkan 0,1, 1,2, 2,3, 3,4, 4,5 dan 5,6. Fx sama dengan x ditambah 1. X anggota dari bilangan cacah yang beranggotakan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 adalah 0,1, 1,2, 2,3, 3,4, 4,5, dan 5,6.
kita sajikan ke dalam grafiknya ya. Kalian sudah mempelajari tentang diagram kartesius ya. Di sini ada garis horizontal untuk X-nya, kemudian garis vertikal untuk X ditambah 1. Nah, atau X ini disebut dengan domain dan X ditambah 1 ini disebut dengan kodomain. Kita letakkan 0,1 di sini ya, 1,2 di sini, 2,3 di sini yaitu dengan nokta hitam di sini. Kemudian 3,4 di sini, 4,5 di sini, 5,6 di sini. Oke anak-anakku. Selanjutnya adalah contoh menunjukkan suatu grafik dari dua himpunan yang diketahui. Diketahui fungsi f dari P sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 ke Q, yaitu beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan grafik sebagai berikut anak-anak. Ya, masih caranya seperti tadi. Di sini kalian bisa langsung sajikan jika himpunannya sudah diketahui. Dua himpunan ini sudah diketahui. Setengah dari, 1 setengahnya dari 2, 2 setengahnya dari 4, 3 setengahnya dari 6, 4 setengahnya dari 8, 5 setengahnya dari 10. Kita beri nokta, maka menjadi 1,2, 2,4, 3,6, 4,8 dan 5,10. Kali ini kita akan menentukan banyaknya pemetaan dari dua himpunan atau menentukan banyaknya fungsi dari dua himpunan. Jika banyaknya himpunan A sama dengan A dan banyaknya himpunan B sama dengan B, maka banyak pemetaan yang mungkin terjadi dari himpunan A ke B adalah banyaknya himpunan B berpangkat banyaknya himpunan A. Sama dengan kita di sini sudah diilustrasikan ya, banyaknya himpunan A adalah A, banyaknya himpunan B adalah B. Jadi B pangkat A. Dan himpunan B ke A adalah banyaknya himpunan A berpangkat banyaknya himpunan B, sama dengan A pangkat B. Contoh, berapa banyaknya pemetaan yang mungkin terjadi untuk pemetaan berikut. Dari himpunan A beranggotakan A ke B beranggotakan 1. Oke, yang B kalian sudah bisa lihat di sini. C dan D serta E. Oke, penyelesaiannya perhatikan di sini yang A. Yang A himpunan A-nya adalah beranggotakan berapa anggota di sini? Hanya A saja. Maka anggotanya adalah 1. B-nya di sini hanya angka 1 saja. Maka anggotanya hanya 1. Maka banyaknya pemetaannya adalah 1 pangkat 1 sama dengan 1. Perhatikan yang B, banyaknya himpunan C beranggotakan hanya 1 anggota, yaitu 1. Kemudian banyaknya anggota banyaknya anggota D ada 2 di sini, yaitu A dan B. Banyaknya pemetaannya adalah 2 pangkat 1 sama dengan 2. Yang C adalah banyaknya anggota I, yaitu 2 anggota. Banyaknya anggota J ada 2 anggota juga. Maka banyaknya pemetaannya adalah 2 pangkat 2 sama dengan 4. Yang D, dari K ke L, banyaknya anggota K, banyaknya anggota himpunan K ada 5, A, I, U, E, U. Banyaknya anggota himpunan L ada 3. Maka banyaknya pemetaan adalah
3 pangkat 5 sama dengan 243. Yang E, banyaknya anggota himpunan M sama dengan 4. Dan banyaknya anggota himpunan N sama dengan 5. Ada 5 ya di sini. Yang M-nya ada 4. Maka banyaknya pemetaan atau banyaknya fungsi adalah 5 pangkat 4 sama dengan 625. Oke, terima kasih anak-anakku, kalian sudah melihat tayangan video ini sampai selesai. Semoga kalian dapat memahami dan mengerti. Dan jangan lupa kerjakan latihannya di e-learning, melalui e-learning. Dan Ibu tunggu, segera kerjakan ya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya, yaitu membedakan antara relasi dan fungsi. Berarti fungsi dan bukan fungsi juga. Dan kita akan membahas soal kontekstualnya, yaitu tentang relasi dan fungsi serta korespondensi satu-satu. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.